I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that damn bitches on my line, and you know they come strapped. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari struktur aljabar, yaitu mengenai homomorfisme, isomorfisme, dan automorfisme grup. Nah, adapun yang akan kita bahas pada presentasi kali ini, yang pertama yaitu perkenalan dulu dong, karena tak kenal maka tak sayang ya. Kemudian setelah kita kenal, maka kita akan membahas materi inti yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah mengenai homomorfisme grup, kemudian yang kedua adalah mengenai isomorfisme grup, dan yang terakhir adalah mengenai automorfisme grup. Tapi kita belum kenalan kan? Nah, perkenalkan, nama saya Mukmainah Rahmati dengan NIM 200290022 dari Universitas Negeri Padang, dan ini salah satu pengabdian atau pengabdian dari foto saya. Next, sebelum kita masuk pada pembahasan, karena pembahasan kali ini kita akan berkaitan dengan pembahasan fungsi. Jadi kita harus tahu dulu dong apa saja sih fungsi-fungsi itu. Yang pertama itu adalah fungsi surjektif. Seperti yang kita pelajari pada kelas SMA dulu ataupun pada semester awal, bahwa fungsi surjektif ini merupakan fungsi di mana F memetakan ke A dan B. Kemudian fungsi ini dikatakan surjektif jika dan hanya jika untuk setiap Y elemen B pada X sehingga Y itu sama dengan Fx. Nah, kita belum masuk ke contoh kan? Nah, kita masuk ke contoh dulu ya, supaya kita lebih mengingat kembali dan lebih memahami bagaimana fungsi surjektif ini. Nah, fungsi Fx itu sama dengan 2x, di mana F memetakan R ke R. Dari fungsi F ini merupakan fungsi yang surjektif. Nah, fungsi Fx itu sama dengan x kuadrat, di mana F adalah memetakan R ke R. Fungsi ini bukan fungsi surjektif, karena negatif 1 itu elemen dari R, tetapi tidak ada X yang memenuhi X kuadrat sama dengan negatif 1. X kuadrat mana sih yang hasilnya negatif 1? Tidak ada ya. Nah, maka fungsi ini adalah bukan fungsi surjektif. Next, yang kedua ada fungsi injektif. Diketahui fungsi F memetakan dari A ke B, dan fungsi ini dikatakan fungsi injektif jika dan hanya jika untuk setiap X, Y itu elemen A. Maka, jika Fx itu sama dengan Fy, haruslah X sama dengan Y. Nah, kita masuk ke contoh. Contohnya yaitu fungsi F sama dengan X pangkat 3, yaitu fungsi injektif. Karena setiap X itu tidak sama dengan Y, maka Fx itu tidak akan sama dengan Fy. Oke, kita lanjut ya. Yang ketiga adalah fungsi bijektif, di mana fungsi F jika dia memetakan A ke B, dan fungsi F ini yang seperti ini itu tidak dikatakan fungsi bijektif, karena fungsi F ini adalah injektif sekaligus surjektif. Oke, next. Nah, kita masuk ke homomorfisme grup setelah kita mengingat kembali bagaimana itu fungsi injektif, fungsi surjektif, maupun fungsi bijektif, di mana fungsi bijektif ini merupakan fungsi injektif sekaligus fungsi surjektif. Maka kita akan mengkaitkannya langsung ke materi kita, yaitu homomorfisme grup. Di sini terdapat beberapa definisi. Yang pertama ada definisi 7.1. Misalkan G itu adalah dengan fungsi perkalian, dan H itu merupakan grup atau pemetaan, di mana fungsi G ke H itu dikatakan mengawetkan operasi atau homomorfisme jika F X kali Y itu sama dengan Fx benaran Fy. Sebagai contoh nih, misalkan G dengan fungsi perkalian merupakan grup abelian, di mana Fg
di mana F memetakan G ke G dengan Fx itu sama dengan X pangkat N, akan kita tunjukkan bahwa F itu adalah suatu homomorfisme group. Nah, buktinya adalah Fx dikali Y itu sama dengan Xy pangkat N sama dengan X pangkat N dikali Y pangkat N itu sama dengan Fx dikali Fy. Nah, mungkin satu contoh itu kurang cukup ya untuk memahaminya. Contoh kedua yaitu misalkan nih Z itu sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1 sampai dengan seterusnya, dan Zn merupakan 0, 1, 2, 3 sampai dengan n dikurang 1. Nah, misalkan pemetaan F ke Z, F dipetakan ke Z ke N, ke Zn dengan Fa itu sama dengan A, maka pemetaan ini merupakan homomorfisme karena Fa tambah B itu sama dengan A ditambah B. A tambah B ini akan sama dengan Fa ditambah Fb. Sehingga contoh tersebut itu merupakan homomorfisme. Nah, yang kedua ada definisi homomorfisme, yaitu misalkan F itu memetakan G ke H, yaitu sebuah homomorfisme group. Maka yang pertama, F dinamakan monomorfisme jika F injektif. Kemudian yang kedua, jika F epimorfisme, F itu dinamakan epimorfisme jika F itu subjektif. Yang ketiga, F itu bijektif jika F isomorfisme. Dan F dinamakan endomorfisme jika G sama dengan H dan F itu bijektif. Sebagai contoh, yang pertama, F memetakan Z ke 2Z dengan Fx itu sama dengan 2X. Maka, Fx sama dengan 2X ini merupakan isomorfisme. Kemudian yang kedua, F memetakan ke G. F memetakan G ke G dengan Fg itu merupakan E. Maka Fg sama dengan E ini merupakan endomorfisme. Kemudian yang ketiga, ada F memetakan G ke G dengan Fg itu sama dengan G kecil. Maka Fg kecil sama dengan G kecil itu merupakan automorfisme. Kemudian ada definisi 7.3. Nah, jika F itu memetakan G ke H homomorfisme, maka kernel F adalah kernel F sama dengan G elemen G besar, di mana Fg itu sama dengan EH, dan image dari FH adalah image F sama dengan H elemen H besar, di mana Fg itu sama dengan H untuk G kecil elemen G besar. Sebagai contohnya, misalkan F ini merupakan pemetaan dari Z ke Zn6 dengan Fa itu sama dengan 3A, maka akan didapatkan ker F itu sama dengan 2N, di mana N itu elemen Z, dan image F itu sama dengan 0,3. Nah, kita masuk ke sifat-sifat homomorfisme nih. Apa sih sifat-sifat dari homomorfisme ini? Jadi sifat-sifatnya yaitu jika F memetakan G ke H homomorfisme, maka ker F adalah subgrup normal dari G. Dari mana itu? Maka buktinya yaitu misalkan ambil sembarang A elemen G dan B elemen ker F, maka F dari AB A inverse itu sama dengan FA dikali FB dikali FA inverse, sama dengan FA dikali E dikali FA inverse, itu akan sama dengan E, sehingga diperoleh FABA inverse itu elemen dari ker F. Dan untuk setiap B elemen ker F dan A elemen G besar atau elemen grup, dengan demikian ker F itu merupakan subgrup normal dari G. Adapun proposisi dari homomorfisme grup ini sendiri yaitu misalkan G ini dan H adalah grup dan F itu memetakan G ke H dan merupakan homomorfisme, maka
Yang pertama, FEG itu sama dengan EH. Yang kedua, FG inverse itu sama dengan FG inverse. Kemudian yang ketiga, FG pangkat N itu akan sama dengan FG dipangkatkan N. Kemudian ker F itu akan kurang dari G, dan image F itu kurang dari atau sama dengan H. Nah, setelah mengetahui homomorfisme grup, kita masuk ke isomorfisme grup. Di sini terdapat definisi bahwa misalkan G dengan operasi perkalian dan H adalah grup, maka dikatakan grup G isomorfisme dengan H jika terdapat fungsi F memetakan G ke H yang memenuhi, untuk yang pertama adalah fungsi F dia injektif, kemudian fungsi tersebut dia subjektif, dan yang ketiga jika F itu adalah homomorfisme. Maka jika dikatakan isomorfisme itu jika memenuhi ketiga syarat tersebut. Kita masuk ke teoremanya. Tadi kan definisi, sekarang ada teorema nih. Dan teoremanya itu yaitu jika F memetakan G ke G aksen, itu merupakan fungsi isomorfisme dari G ke G aksen, dan E adalah elemen identitas di G, dan karena tersebut maka FE itu adalah identitas pula di G aksen. Dan sedemikian sehingga dengan FA inverse itu sama dengan FA inverse untuk setiap A elemen G. Contohnya nih, misalkan X aksen itu elemen G aksen. Nah, karena F itu adalah fungsi dari fungsi yang isomorfisme, maka X itu elemen G, sedemikian sehingga Fx itu sama dengan X aksen, kemudian bisa dipindah luaskan X aksen itu sama dengan Fx. X aksen akan sama dengan Fex. X aksen itu sama dengan Fe dikali Fx. Kita gunakan sifat yang tadi. Kemudian X aksen itu akan sama dengan Fe dikali X aksen. Dan X aksen itu sama dengan Fx, di mana Fx aksen itu sama dengan F dikali Xe. Kemudian X aksen itu sama dengan Fx dikali Fe, dan X aksen akan sama dengan X aksen dikali Fe. Dan selanjutnya untuk setiap X aksen itu elemen G aksen, kita memiliki Fe X aksen sama dengan X aksen sama dengan X aksen dikali Fe. Demikian pula untuk setiap A elemen G, kita akan memiliki Fe itu sama dengan Fa inverse dikali A sama dengan Fa inverse dikali Fa. Dan Fe itu sama dengan F dikali A inverse sama dengan Fa dikali Fa inverse. Maka terbukti bahwa Fa inverse itu sama dengan Fa diinverskan atau Fa inverse. Kemudian untuk teorema 7.5, jika pemetaan F dipetakan ke G, memetakan G ke H adalah suatu isomorfisme grup, maka F inverse yaitu H ke G. Kemudian yang kedua, G itu akan sama dengan H. Kemudian yang ketiga, jika abelian maka H abelian. Jika B abelian maka H abelian. Kemudian yang keempat, jika G itu siklik maka H juga siklik. Dan yang kelima, jika G kecil itu elemen grup dengan G sama dengan M, maka Fg itu akan sama dengan M pula. Buktinya nih, yang pertama kita buktikan karena F itu isomorfisme di awal, maka F adalah fungsi bijektif, sehingga jelas bahwa F inverse adalah ada. Dan kita misalkan ambil sebarang elemen di H, yaitu misalkan H1 dan H2, maka G1 dan G2 itu elemen G, sehingga H1 itu sama dengan Fg1 dan H2 itu sama dengan Fg2, sehingga diperoleh H1 dikali H2 itu akan sama dengan Fg1, Fg2, dan akan sama dengan Fg1, G2.
Sehingga F inverse dari H1H2 itu sama dengan G1G2 dan akan sama dengan pula dengan F inverse H1 dikali F inverse H2 untuk setiap H1 dan H2 itu elemen H. Next yang kedua, karena fungsi F bijektif, maka jelas bahwa banyaknya elemen di G itu akan sama dengan banyaknya elemen di H. Dan yang ketiga, diketahui G abelian dan akan ditunjukkan bahwa H juga abelian seperti yang tadi ya di yang ketiga nih, di teorema untuk isomorfisme abelian maka H abelian. Nah, misalkan tadi nih sebarang elemen di H itu H1 dan H2. Nah, karena F surjektif, maka pasti ada G1 dan G2 itu elemen dari grup yang memenuhi H1 itu akan sama dengan FG1 dan H2 sama dengan FG2 sehingga diperoleh H1 H2 itu sama dengan FG1, FG2 dan akan sama dengan FG1G2 sama dengan juga FG2G1 dan akan sama dengan FG2 dikali FG1 maka H2 itu sama dengan akan sama dengan H2H1 sehingga terbukti bahwa untuk setiap H1H itu elemen H berlaku H1H2 akan sama dengan H2H1. Jadi H itu merupakan abelian. Next kita masuk ke automorfisme grup, di mana memiliki definisi bahwa misalkan G dengan operasi perkalian adalah grup dan misalkan theta itu memetakan G ke G, sebuah pemetaan dari grup G ke grup G sendiri, maka theta disebut automorfisme grup dari G ke G jika theta adalah homomorfisme yang bijektif. Homomorfisme bijektif yaitu homomorfisme yang bersifat injektif sekaligus bersifat surjektif. Adapun langkah-langkah untuk pembuktiannya, yang pertama adalah buktikan bahwa theta ini adalah homomorfisme. Yang kedua, buktikan bahwa theta adalah homomorfisme yang surjektif. Dan yang ketiga, buktikan juga bahwa theta ini merupakan homomorfisme yang injektif. Untuk contoh yang pertama, jika diberikan fungsi Z4 ke Z4 dengan fx itu 2x ditambah 3, maka kita akan menyelidiki apakah f ini merupakan automorfisme. Nah, sebagai pembahasannya, yaitu yang pertama, kita buktikan bahwa f itu adalah suatu homomorfisme. Maka fx ditambah y itu akan sama dengan fx ditambah fy. Sehingga fx ditambah y akan sama dengan 2 dikali x tambah y ditambah 3 sama dengan 2x ditambah 2x ditambah 3. Sedangkan untuk fx ditambah fy itu akan sama dengan 2x ditambah 3 ditambah 2y ditambah 3. Sehingga hasilnya adalah 2x ditambah 2y ditambah 6. Maka akan diperoleh fx ditambah y itu tidak akan sama dengan fx ditambah fy. Karena fx tambah y itu tidak sama dengan fx ditambah fy, maka f bukan homomorfisme, sehingga f bukan automorfisme. Kemudian, untuk contohnya lagi, diketahui Q dengan operasi penjumlahan adalah grup. Selanjutnya, didefinisikan relasi sebagai berikut. Alpha dipetakan Q ke Q. X di X sehingga AX itu sama dengan 12X. Dan akan diselidiki apakah alpha ini merupakan sebuah automorfisme grup. Maka akan dibuktikan bahwa alpha adalah homomorfisme terlebih dahulu. Mana alpha dikali X ditambah Y itu sama dengan alpha X ditambah alpha Y. Dan alpha X tambah Y itu akan sama dengan 12X tambah Y akan sama dengan 12X ditambah 12Y sama dengan alpha X ditambah alpha Y. Jadi alpha merupakan homomorfisme grup. Kemudian yang kedua akan dibuktikan bahwa alpha ini adalah homomorfisme yang bijektif. Maka alpha adalah homomorfisme injektif. Kita ambil sebarang x y elemen Q dengan kondisi alpha x sama dengan alpha y, maka alpha x sama dengan alpha y di mana 12x sama dengan 12y, sehingga x itu akan sama dengan y.
jelas bahwa alfa adalah pemetaan yang injektif, yaitu homomorfisme injektif. Untuk AX itu sama dengan alfa Y, maka X sama dengan Y. Dan yang ketiga, kita akan buktikan bahwa alfa ini adalah homomorfisme yang surjektif. Untuk setiap W elemen Q, terdapat pula X elemen Q dengan X sama dengan 1/12W. Sedemikian sehingga berlaku alfa X sama dengan 12X, alfa X sama dengan 12 dikali 1/12W, dan alfa X sama dengan W. Maka jelas bahwa alfa merupakan homomorfisme yang surjektif. Maka pemetaannya surjektif. Kemudian alfa memetakan dua himpunan yang sama, dan telah jelas bahwa alfa itu memetakan ke Q ke dirinya sendiri. Jadi terbukti bahwa alfa merupakan suatu automorfisme. Setelah kita bahas mengenai automorfisme, homomorfisme, dan juga membahas semuanya, kita sudah sampai ke bagian akhir sendiri, yaitu di bagian automorfisme group, dan semoga teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi apa yang telah kita pelajari sekarang, dan terima kasih telah memberikan perhatiannya. Sampai jumpa kembali. See you next time.